Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaraf Fatur Rahman. Saya dari kelas A1 Ilmu Komunikasi semester 2. Dan di sini saya akan membuat video tentang pendidikan kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bu Pupu Sri Wulan Sumaya MH. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia? Pancasila sebagai dasar Indonesia. Pancasila sebagai dasar Indonesia berarti Pancasila dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat menegaskan bangsa Indonesia memiliki dasar dan pedoman dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara mendasari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta menjadi cita-cita hukum yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga peri kehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan yang adil. Dengan demikian, kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara terhormat di antara bangsa-bangsa. Semangat Pancasila, sila pertama, hendaknya meyakinkan bangsa Indonesia bersatu padu di bawah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Perbedaan di antara sesama warga negara Indonesia tidak perlu diseragamkan, melainkan dihayati sebagai kekayaan bersama yang wajib disyukuri. Keberagaman di Nusantara harus dipersatukan dalam wadah negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Maka dalam kerangka kewarganegaraan tidak perlu dipersoalkan mengenai etnis, agama, warna kulit, bahkan status sosial seseorang. Semua orang memiliki kedudukan yang sama sebagai warga Indonesia. Setiap warga negara adalah rakyat. Rakyat itulah yang berdaulat dalam negara Indonesia. Sebutan fungsi dan peran mahasiswa dalam pembangunan bangsa, yaitu mahasiswa sebagai iron stock. Mahasiswa sebagai iron stock dituntut memiliki kepribadian yang baik, akhlak yang terpuji, sebagai generasi muda bangsa yang akan melanjutkan kepemimpinan Indonesia di tahun-tahun yang akan mendatang. Kecerdasan intelektual semestinya diimbangi dengan kondisi akhlak yang baik sehingga nanti akan tumbuh generasi pemimpin Indonesia yang berkualitas dan juga bermartabat. Selanjutnya, mahasiswa sebagai guardian of value. Peran mahasiswa sebagai guardian of value adalah bagaimana mahasiswa bisa menjaga nilai-nilai kebajikan yang ada di masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, gotong royong, empati, keadilan, integritas, dan sebagainya adalah hal yang harus dipertahankan keberadaannya di masyarakat. Mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Guna mewujudkan peran tersebut, maka harus pintar dan harus mengawalinya dengan perbaikan diri sendiri. Mahasiswa memiliki peran untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut tumbuh dan terpelihara di masyarakat. Guna mewujudkan peran tersebut, maka harus pintar, harus mengawalinya dengan perbaikan diri sendiri melalui peran iron stock yang sudah dijelaskan. Selanjutnya, mahasiswa sebagai agent of change. Peran mahasiswa sebagai agent of change
ini barangkali yang paling sering disuarakan mahasiswa saat melakukan perubahan-perubahan terkait kebijakan pemerintah melalui serangkaian aksi demonstrasi. Apabila ada yang salah dengan mengelola negara ini, peran mahasiswa sebagai agen perubah harus muncul. Itulah sebabnya mahasiswa kerap melakukan gerakan-gerakan mahasiswa melalui berbagai aksi di lapangan. Banyak orang mengira aktivitas demonstrasi mahasiswa misalnya sebagai kegiatan sia-sia yang ditunggangi kepentingan politik. Gerakan mahasiswa ada yang bersifat intelektual dan juga ada sifatnya aksi di lapangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keduanya adalah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan. Banyak orang mengira aktivitas demonstrasi mahasiswa misalnya sebagai kegiatan sia-sia yang ditunggangi kepentingan politik, padahal sebenarnya inilah fungsi utama mahasiswa melakukan gerakan-gerakan perubahan yang berpihak pada masyarakat. Gerakan mahasiswa ada yang bersifat intelektual dan ada yang bersifat aksi di lapangan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Keduanya dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan di lapangan. Dan yang terakhir, mahasiswa sebagai moral force. Mahasiswa sebagai kalangan intelektual harus mencerminkan nilai-nilai karakter terbaik sesuai dengan tingkatan intelektualnya. Pendidikan sebagai upaya pembentukan karakter idealnya muncul dengan perilaku moral terbaik yang ditunjukkan oleh seseorang mahasiswa. Hal ini adalah peran idealnya dalam mewujudkan kehidupan bangsa yang beradab. Bila dibayangkan jika kalangan intelektualnya memiliki moral yang tidak beradab, maka negara ini akan salah urus. Para pejabat yang berakhlak didahului oleh sosok mahasiswa yang mengerti dengan perannya sebagai moral force. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.